Halo semuanya, bertemu lagi di seri belajar Cisco CCNA. Kita sampai ke materi kita yang terakhir, di mana kali ini kita akan bahas tentang Access Control List atau ACL. Nah oke teman-teman, jadi ACL atau Access Control List ini itu nantinya artinya kita akan memblokir atau mengizinkan paket. Jadi memblokir atau menerima paket yang diizinkan. Oke, biar lebih pahamnya, kita biasa belajar dari contoh kasus. Di sini saya akan membuat topologinya dulu, teman-teman. Mungkin untuk pembuatan topologinya akan saya percepat saja. Nah, oke, di sini topologi saya sudah selesai nih, teman-teman. Kalau punya kalian belum, kalian bisa coba saja buat topologinya seperti ini. Routernya pakai 2911, switchnya 2960, terus pakai server. Dan nantinya di sini ini arraynya akan jadi VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Terus saya juga sudah memasang label untuk IP-IP-nya. Nah, oke, di sini topologi saya sudah jadi ya, teman-teman. Seperti ini untuk routernya pakai router yang 2811. Nah, kalian bisa pakai router yang ini, switchnya 2960, dan di sini saya tambahkan PC dan topologi IP-IP, dan di sini kita akan buat VLAN 10, 20, dan 30. Oke, topologinya sudah, teman-teman. Kita akan konfigurasi dari switchnya dulu. Yang di area sini kita konfigurasi dulu. Kita masuk switch 1. Oke, pergi ke CLI, enable, conft. Kita akan terangkan dulu dari switch ke router 1. Masuk interface-nya int fa0/1. Langsung aja switch port mode terang. Nah, karena di sini kita akan memakai area sini VLAN 10, 20, dan 30, kita buat dulu VLAN-nya. Langsung aja VLAN 10, VLAN 20, terus VLAN 30. Nah, setelah membuat VLAN, kita akan memasukkan interface-nya ke VLAN nih. Di sini fa0/2. Oke, di sini saya coba lihat dulu interface-nya. Di sini 02 sampai 03 masuk ke VLAN 10. Oke, langsung aja kita pakai interface range. Interface range fa0/2 sampai 3. Switch port mode akses, terus switch port akses VLAN 10. Oke, kemudian yang VLAN 20 FA04 sampai 5, interface range FA0/4 sampai 5. Terus switch port mode akses, selanjutnya switch port akses VLAN 20. Oke, sekarang yang VLAN 30 interface-nya 06 sampai 07, int range FA0/6 sampai 7. Terus switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Kita coba lihat do show VLAN brief. Oke, interface-nya sudah masuk, teman-teman. Nah, setelah konfigurasi di switch 1 sudah, teman-teman, konfigurasi VLAN-nya, kita lanjut yang di router 1. Nah, di sini kita menggunakan router 2811. Oke, ini kita bisa zoom saja. Di sini kita akan menambahkan yang ini, NM1FE terus TX. Nah, caranya itu kita matikan dulu, teman-teman. Ini kita matikan, terus kita tambahkan ke sini. Oke, jika sudah kita nyalakan lagi. Nah, di sini sudah kita tambahkan, kita bisa pergi ke CLI. Oke, dan di sini masih loading. Ini kita no saja, enable, terus conft. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kita akan konfigurasi untuk menambahkan IP-nya dulu. Kita ke ini, FA0/1 yang ke arah switch. Oke, int FA0/1. Tambahkan IP-nya 20.20.20.1, 255, 255, 255.0. Oke, bisa kita enter. Terus jangan lupa no shutdown.
Oke, kita bisa fast time forward saja. Oke, yang arah ke switch 1 sudah, sekarang yang arah ke switch 2, FA0/0. Kita exit, INT FA0/0. Tambahkan IP-nya 10.10.10.1. Maaf, saya kelupaan untuk subnet masknya 255.0. Jangan lupa di no shutdown. Oke, nah sekarang kita akan buat sub interface-nya nih. Karena kita di sini akan membuat VLAN 10, 20, dan 30. Oke, kita masuk ke INT FA0/1. Langsung aja. INT FA0/1, kita buat sub interface untuk yang VLAN 10. Oke, langsung aja encapsulation.1q di sini 10. Kita pasang IP-nya untuk VLAN 10 kita pakai 192.168.10.1 saja. Subnet masknya jangan lupa. Terus kita buat untuk VLAN 20. Ini 0.20. Terus encapsulation.1q20. Terus kita tambahkan IP-nya. Kita pakai yang 20.1 untuk VLAN 20. Oke, sudah. Sekarang untuk yang VLAN 30. Oke, seperti ini. Terus encapsulation.1q30. Nah, di sini seperti tadi kita masukkan IP-nya. 192.168.30.1. Oke, sudah semua teman-teman. Sekarang kita bisa coba memasukkan gateway-nya di PC-nya. Nah, untuk PC 1 kita akan pakai IP 192.168.10.2 ya teman-teman. Karena titik satunya itu kan tadi sudah jadi gateway. Oke, dan subnet masknya baru 192.168.10.1. Lanjut PC 2. Ini IP-nya 10.3 tadi titik 2. Terus gateway-nya titik 1. Oke, lanjut PC 3. Mungkin ini akan saya percepat saja teman-teman. Nah, oke, tadi kan di area sini sudah ya teman-teman. Sekarang lanjut di area yang sini. Kita mulai ke yang router 2. Oke, di sini kita zoom in. Kita matikan dulu switch-nya. Nah, kita tambahkan yang ini teman-teman. Oke, kita tambahkan. Nah, kita nyalakan kembali. Setelah itu kita coba buka CLI-nya. Oke, masih loading ya. Oke, di sini kita no, terus enable conf t. Seperti biasa kita pasang IP-nya dulu ke FA0/0 dulu. Langsung aja FA0/0. IP-nya 10.10.10.2. Terus subnet masknya 255.0. Jangan lupa di no shutdown. Oke, di sini sudah menyala teman-teman. Sekarang yang arah ke switch 2. Kita exit. Interface FA0/1. Pasang IP-nya 192.168.1.1. Terus jangan lupa subnet mask, terus no shutdown. Oke, kita coba fast time forward. Oke, sudah hijau semua ya teman-teman. Di sini kita sudah setup untuk IP-nya. Nah, tapi teman-teman, di yang area sini kita akan pakai IP untuk server-servernya itu secara DHCP. Jadi kita nggak konfigurasi statik seperti yang tadi di area sini. Nah, kita konfigurasi IP DHCP-nya itu di routernya. Oke, langsung aja kita exit dulu. IP DHCP pool. Oh ya, di sini untuk namanya bebas teman-teman. Misal ini server saja untuk namanya. Oke, sudah.
Selanjutnya masukkan networknya 192.168 terus 1.0 terus subnet masknya. Nah, setelah itu masukkan default rutenya. Default router kita akan menggunakan yang ini 192.168 1.1. Enter. Terus masukkan DNS servernya 888 DNS dari Google. Oke, di router sudah. Sekarang konfigurasi di switchnya. Kita akan mode terangkan. Oke, masuk ke FA0/1. Enable conft int FA0/1. Langsung aja switch port mode terang. Oke, di switch kita akan konfigurasi terangnya doang nih teman-teman. Dan sekarang kita akan minta IP DHCP di server 1 sampai server 3. Oke, langsung aja di server 1. Desktop IP config. Pergi ke yang DHCP. Oke, di sini sudah berhasil, successful. Lanjut ke server 2, kita minta IP DHCP-nya. Oke, di sini. Oke, sudah successful 1.3. Terus yang di server 3 pergi ke yang DHCP dan ini biasanya IP-nya 1.4. Oke, di sini konfigurasi IP di semua ininya sudah nih. Sebelum kita balik ke topik utama, akses control list, kita akan konfigurasi dynamic routing-nya terlebih dahulu. Karena ini semuanya itu belum bisa ping, teman-teman. Dan kita akan konfigurasi dynamic routing-nya pakai yang OSPF. Jadi ini kan PC di VLAN ini belum bisa ping server ya. Kita akan konfigurasi dynamic-nya dulu. Oke, mulai di yang router 1. Ini kita tuliskan perintah router OSPF, kita pakai 1 saja. Nah, di router 1 kita promosikan network dari VLAN 10, 20, dan 30. Oke, langsung aja. Network 192.168.10.0 untuk yang VLAN 10. Nah, terus yang OSPF itu kalian harus ingat harus memasukkan wildcard bits. Di sini 0000.255. Kalian tentu ingat kan dengan cara mencarinya di video yang sebelumnya. Terus areanya kita pakai 0 saja. Oke, VLAN 10 sudah. Sekarang untuk VLAN 20. Oke, dan sekarang untuk VLAN 30. Nah, sekarang kita promosikan juga nih IP yang ini 10.10.10.0 dan 20.20.0. Oke, langsung aja. Mulai dari yang 10.10.10.0. Sekarang yang 20.20.20.0. Oke, di sini sudah semua teman-teman. Sekarang kita konfigurasi router OSPF-nya di router 2. Oke, kita exit. Langsung aja router OSPF. Nah, di sini kalau OSPF itu nggak harus sama, teman-teman. Tapi di sini mungkin saya akan samakan saja. Kita promosikan network yang ini dan ini. Oke, langsung aja network 10.10.10.0. Terus wildcard bits-nya seperti ini 000255. Terus areanya kita pakai 0 saja. Nah, sekarang yang 192.168. Kita masukkan network 192.168.1.0. Coba do show IP root. Oke, di sini ada OSPF dari VLAN-nya, VLAN 10, 20, dan 30. Kita coba cek ping dari server 1. Misal ping ke ini PC5 VLAN 30. Mungkin awal-awal violet ya, teman-teman. Kita bisa coba lagi aja. Nah, maka di sini sudah successful. Nah, setelah tadi setup untuk kasus dari access control list ini, kita akan bahas nih tentang access control list. Jadi, ACL atau saya singkat saja dengan ACL, access control list ini itu seperti firewall. Jadi, dia akan mengizinkan atau memblokir paket yang dikirim.
Misal nih, misal PC 4 ingin kirim paket ke server 2. Nah terus nantinya itu akan diblokir paketnya. Jadi nggak bisa kekirim atau failet. Nah, kali ini kita akan belajar kasus nih. Kasus kita kali ini kita akan memblokir yang ada di VLAN 30. Kita akan memblokir VLAN 30 ke server 2. Kita akan blokir VLAN 30 tidak bisa ping ke server 2-nya. Nah, perlu kalian ketahui juga teman-teman kalau akses list ini ada dua tipe. Pertama adalah standar. Nah, ini nantinya kita akan pakai yang standar dulu. Terus yang kedua ada yang namanya extended. Nah, ini nantinya kita akan bahas. Oke, ini saya singkirkan dulu. Nah, langsung ya kita akan konfigurasi dengan kasus kita yang tadi, memblokir VLAN 30 ke server 2. Nah, karena di sini server 2, jadi kita konfigurasinya di router 2. Nah, kenapa nggak di router 1 nih? Nah, itu nantinya bakalan kita bahas. Oke, ini bisa exit dulu. Perintahnya itu akses list, terus coba tanda tanya. Nah, kita akan pakai yang standar, jadi dari 1 sampai 99. Oke, kita coba pakai akses list 1 saja, coba tanda tanya lagi. Nah, di sini ada deny, permit, dan remark nih. Nah, kalau deny itu dia memblokir paket, kalau permit itu dia mengizinkan paket. Nah, karena kita di server 2-nya dan nanti server 2 akan memblokir VLAN 30, jadi kita pakai yang deny atau yang memblokir. Nah, kita tuliskan di sini deny, terus coba tanda tanya. Nah, di sini ada any host dan ABCD. Nah, kita bahas dari yang host. Kalau host ini hanya satu komputer atau hanya satu PC saja. Misal kalau kita pengen memblokir PC yang ini, jadi nantinya kita tuliskan IP dari PC 5-nya berapa. Seperti itu. Nah, kalau any itu untuk siapa saja. Nah, kalau ABCD itu hanya networknya teman-teman. Network berapa yang akan diblokir. Nah, karena kita akan memakai VLAN 30 yang akan diblokir, dan di sini kita menggunakannya ya networknya VLAN 30, yaitu 30.0. Jadi kita akan pakai yang ABCD ini. Nah, langsung aja kita tuliskan network dari VLAN 30. 192.168.30.0. Nah, di sini kita coba tanda tanya. Nah, di sini kita masih disuruh memasukkan wildcard. Kita masukkan karena /24, jadi seperti kemarin wildcardnya 000.255. Oke, kemudian kita coba tanda tanya. Nah, kalau sudah CR ini artinya perintahnya sudah selesai. Ini kita bisa enter saja. Kita coba lihat do show access list. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman, deny untuk yang network 30.0. Nah, tapi teman-teman dari konfigurasi ini itu belum selesai. Karena si access list ini dia standarnya adalah deny atau memblokir. Nah, ini artinya kalau belum didefinisikan semuanya, itu semuanya akan terblokir. Walau tadi kita hanya memasukkan network dari VLAN 30, tapi ini semuanya masih akan tetap terblokir. Jadi tetap saja VLAN 10 dan 20 itu akan ikutan terblokir karena defaultnya adalah denied. Nah, oleh karena itu kita perlu menentukan untuk in dan out-nya. Karena itu sekarang kita akan definisikan semua selain dari VLAN 30 ini itu diizinkan. Jadi kita akan mengecualikan VLAN 30. Oke, masih di router 2. Nah, setelah itu kita jalankan lagi perintah access list. Tadi list 1, teman-teman. Terus tanda tanya. Nah, di sini tadi kan deny ya, atau tadi kita namanya itu memblokir. Nah, sekarang kita akan mengizinkan. Jadi mengizinkan kita tuliskan permit. Terus kemudian tanda tanya di sini ada any. Jadi any itu kan semua host ya. Kita akan mengizinkan semua host. Kita tuliskan any. Nah, jadi tadi kenapa kita tadi memilih yang deny? Jadi tadi itu kita mengecualikan dulu untuk VLAN 30-nya. Nah, baru sekarang kita akan mengizinkan untuk semuanya dengan perintah tadi, access list 1 permit any. Sekarang kita akan coba direction control list-nya nih. Oke, jadi apa sih maksudnya? Nah, teman-teman, di router 2 ini kan ada FA 0/0 dan 0/2. Nah, direction itu nantinya ada in dan out. In itu masuk dan out itu keluar. Nah, misalkan kalau dari PC 6 ke server 1, itu nanti server 1 itu akan diblokir. Nah, paketnya itu kan masuk ke router 1, terus ke router 2. Nah, di router 2 ini paketnya akan diblokir di mana? Di FA 0/0 atau FA 0/1. Jadi, seperti itu, teman-teman.
Nah, sekarang kita akan coba untuk blokirnya itu di FA0/1. Nah, kita pergi ke router 2-nya, masuk ke interface FA0/1. Nah, perintahnya itu seperti ini. IP, terus akses group. Nah, di sini kita pakai satu saja ya. Kemudian tanda tanya. Nah, ini ada in dan out. In itu masuk, jadi paketnya bisa masuk, dan out itu paketnya keluar. Jadi karena akan diblokirnya di sini, jadi ini akan keluar. Jadi paketnya akan menggunakan yang out. Kita tuliskan out itu artinya akan diblokir di FA0/1. Terus kemudian bisa enter. Oke, kita coba nih. Kita coba kirim paket dari VLAN 30 misal ke server 1. Nah, ini akan failed teman-teman, karena sudah diblokir. Sekarang kita coba kirim paket. Oke, ini delete dulu. Kita coba kirim paket misal dari yang VLAN 20 ke server 2. Oke, dan di sini awal-awal failed, kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Jadi yang VLAN 30 tadi itu sudah diblokir. Nah, kalau kita lihat di router 2, do show access. Nah, ini ada dua match nih, yang di permit any atau yang diizinkan. Tadi yang di VLAN 20 kan kita nyoba 2 kali. Makanya di sini tadi ada 2 match. Sedangkan yang deny atau diblokir itu kan kita nyoba sekali nih, yang ada di VLAN 1 ke server tadi. Jadi ini hanya ada 1 match. Kita sekali coba tadi. Nah, oke, sekarang saya akan lanjut untuk sedikit membahas tentang direction access control list, atau yang tadi in dan out nih, teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita menambahkan direction-nya yang out di FA0/1. Jadi akan diblokirnya di sini. Jadi di sini yang FA0/1 ini in, FA0/1 ini out. Nah, kali ini kita akan coba untuk direction-nya di FA0/0 atau blokirnya di situ. Nah, kita coba buka dulu di router 2-nya. Oke, enable conft, kita masuk int FA0/1. Nah, kita hapus dengan IP, dengan no IP, terus akses group 1, tadi di 0/1 ini out. Oke, di enter. Kita coba lihat dengan do show access list. Nah, di sini akses listnya itu masih ada ya, teman-teman. Tapi si access list ini nggak akan berfungsi kalau tidak kita atur direction-nya. Nah, tadi kan kita sudah no ya. Oke, atau kita bisa coba nih, kirim paket dari misal dari PC 5 ke server. Oke, di sini masih valid. Kita coba lagi. Nah, di sini successful, artinya tidak diblokir karena tadi untuk outnya itu kita no. Jadi walaupun si access listnya ini ada, tapi tidak ada directionnya atau yang in out ini itu nggak akan berpengaruh. Oke, di sini kita tanamkan lagi directionnya di FA0/1. Kita IP access group 1 out. Nah, kalau kita tambahkan ini lagi, berarti outnya ada di sini atau akan diblokir. Nah, kali ini kita coba untuk kirim paket, misal dari PC 6 ke server. Nah, maka itu akan valid karena tadi kita diblokir lagi di sini. Nah, tapi teman-teman, kalau kita coba kirim paket dari misal PC 5 ke router, itu akan sukses. Karena apa? Karena diblokirnya yang di FA0/1. Di sini itu masih in, jadi masih sukses. Nah, kali ini kita akan tanam direction-nya di FA0/0 yang di sini. Oke, kita masuk ke router 2. Ini exit dulu, masuk ke INT. Yang sini 0/0 FA0/0. Nah, kita tambahkan perintah IP, terus akses group 1, ini kita in. Nah, ini artinya kita memblokir dari router juga servernya. Jadi nantinya yang ada di VLAN ini, dia nggak bisa ping routernya, nggak akan sukses atau akan failed. Kita enter. Nah, kita bisa coba lagi. Oke, ini kita hapus saja, kita coba ping.
Dari PC 5 ke routernya, kita coba. Nah, itu akan failed. Sekarang kita coba dari PC ke servernya. Sini server 3. Nah, tentu saja akan failed karena kita menambahkan direction-nya di sini, FA0/0. Nah, itulah mengapa kita konfigurasinya di router 2, teman-teman. Karena kalau di router 1 ditanamkan aksesisnya atau yang tadi in-out-nya, misal kita taruh aksesisnya di FA0/1. Nah, itu artinya kita juga memblokir router 1, router 2, dan si server-servernya. Oke, kita akan coba ya di yang router 1. Nah, tapi sebelumnya di router 2 kita akan menjadikannya ini, yang ini untuk in-nya kita tambahkan no. Jadi no IP, access group 1 in. Oke, terus kita bisa pergi ke router satunya. Oke, pergi ke CLI. Enable, terus conft. Kita jalankan perintah access. Terus list 1. Nah, kita pergi ke yang permit any. Kita coba lihat akses listnya, do show access list. Oh, di sini kurang tanda strip nih. Oke. Nah, di sini masih ada yang permit any atau yang diizinkan semua. Nah, kali ini kita akan tanamkan aksesisnya di FA0/1. Tapi kali ini kita akan memblokir yang di VLAN 30 saja. Jadi VLAN 30 nantinya nggak akan bisa ping ke router 1. Oke, di sini kita masuk ini ke interface int fa0/1. Nah, karena kita pakai VLAN 30, kita masuk ke sub interface yang 30. Nah, kita tambahkan aksesisnya. IP access, terus group. Ini group 1, kita in. Nah, oke, kita sudah konfigurasinya nih. Nah, ini artinya kita memblokir yang ada di VLAN 30 agar dia nggak bisa ping ke router 1. Nah, kalau di router 1 aja nggak bisa, jadi di router 2 dan si server-servernya juga nggak bisa. Makanya itulah kenapa kita konfigurasinya di router 2, agar si VLAN 30 ini atau VLAN-VLAN ini masih bisa terhubung ke router satunya. Oke, kita bisa kembalikan aja ya teman-teman. Ini kita bisa dengan no. Oke, sudah. Terus juga yang di router 2 kita kembalikan lagi. Kita akan balikan lagi untuk outnya di FA0/1. Ini kita exit. int fa0/1. IP access group. Terus 1 out. Di sini sudah. Oke, dan terakhir kita akan membahas tentang sequence number ACL atau sequence number access control list. Nah, kasus kita kali ini kita akan coba untuk memblokir PC 2 agar tidak bisa ke server. Nah, tapi kali ini kita akan memblokir itu hanya PC 2-nya saja, bukan keseluruhan VLAN-nya. Jadi si PC 1 ini nggak akan ngaruh. Oke, karena kita ke server, jadi kita ke router 2-nya. Oke, kita exit dulu. Nah, kita jalankan perintahnya seperti yang saat pertama-tama. Akses, terus list. Ini kita pakai satu aja ya teman-teman. Terus karena dari sini yang akan memblokir, jadi di sini kita tuliskan deny. Terus kita coba tanda tanya. Nah, di sini kita akan mendeny hostnya saja atau IP-nya. Nah, kita coba cek nih di PC 2. IP-nya itu berapa? Nah, IP-nya 10.3 teman-teman. Kita bisa masuk ke routernya kembali. Nah, di sini kita masukkan IP dari PC yang akan diblokir. Oke, IP-nya itu 10.3. Kemudian enter. Kita coba lihat do show access list. Nah, di sini sudah ada listnya. Listnya itu dari 10, 20, dan 30. Di sini yang 30 ada deny host. Dan ini IP dari PC 2. Nah, kita coba ping dari PC 2 misal ke server 1. Nah, tapi di sini masih sukses teman-teman. Padahal kan kita ingin memblokir. Kita coba nih lagi dari PC 2 ke server 2. Nah, dari PC 2 ke server 2 juga sudah sukses. Kita coba lihat di routernya. Kita coba lihat lagi do show access list.
Nah, kalau kalian lihat match-nya ini yang permit any itu bertambah dari 11 ke 14. Itu artinya dari mana lagi yang tidak terblokir. Nah, tadi kan kita konfigurasi agar dia terblokir. Tapi kenapa dia masuknya match-nya ke yang ini, yang permit any atau semuanya itu diizinkan? Nah, itu karena teman-teman, access list ini dia itu melihat dari atas ke bawah. Nah, ini ada nomor 10, 20, dan 30. Ini disebutnya sebagai sequence number. Nah, tadi kan kita kirim dari PC2 ke server. Nah, kalau masuk di sequence yang 10 itu deny, jadi nggak cocok. Nah, di sini dia masuknya ke 20 karena ini permit any atau diizinkan semua. Jadi yang 10.3 itu dia masuknya yang sequence number 20. Nah, terus gimana nih cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya di ini sequence number yang 30 atau yang kita definisikan sebagai denied atau yang akan diblokir dari IPPC2 itu sequence numbernya harus di bawah 20. Jadi harus lebih kecil. Oke, di sini kita coba aja konfigurasinya. Jadi konfigurasinya seperti ini teman-teman. IP, access, terus list. Nah, kita tuliskan standar. Kita coba tanda tanya. Oh, di sini ada kesalahan teman-teman, standar. Coba tanda tanya. Nah, di sini kita dituliskan untuk menuliskan angka. Nah, misal di sini saya pakai 1 aja. Nah, 1 itu menandakan kita masuk ke access list yang ke-1 ini. Oke, kita coba enter. Nah, kita hilangkan dulu untuk yang 30-nya. Oke, kita hilangkan access list dari 30-nya, no 30. Kita coba lagi lihat dengan do show access list. Nah, maka di sini access list yang 30 itu sudah nggak ada. Nah, sekarang kita bikin access list biar yang PC2 itu berada di atasnya sequence number yang 20. Jadi kita bikin sequence numbernya lebih kecil. Nah, misal kita akan bikin 11 saja ya teman-teman. Kita bikin 11. Caranya itu dengan 11, terus deny, karena kita akan memblokir, terus host. Nah, masukkan IP dari PC2-nya. 192.168.10.3. Kemudian bisa di-enter. Terus kita cek lagi do show access list. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk yang IP PC2 itu dia ada di atasnya yang permit any. Jadi berada di sequence number nomor 11. Nah, sekarang kita bisa coba dari PC2 ping ke server. Oke, coba PC2 ke server 1. Nah, di sini sudah file teman-teman. Kita coba lihat. Do show access list lagi. Nah, maka di sini yang deny host atau yang list yang diblokir itu sudah ada 1 match-nya. Jadi sudah nggak masuk ke list yang permit any semua, permit atau list yang diizinkan semua. Oke, dan saya rasa cukup saja ya untuk pertemuan kita kali ini. Di sini kita sudah menyelesaikan untuk bab Cisco CCNA-nya. Dan sampai jumpa di video tutorial lainnya.